منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta salat berjamaah, pecinta zikir. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti mencintai beliau sampai hari kiamat. Melanjutkan pembacaan Al-Ghuslu. Al-ghuslu huwa sayalanul ma'i ala jami'il badadi bi niyatin makhsusatin. Mandi adalah mengalirkan air atas seluruh badan dengan niat yang khusus. Niatnya khusus. Wa yajibu ala dzakari wal untha bil jinabati wa hiya tahsulu bi ahadi amraini. Wajib atas laki-laki dan perempuan sebab dia itu jinabat. Dan jenabat itu bisa terjadi dengan salah satu dua perkara. Orang yang dikatakan jinabat bisa terjadi salah satu dua perkara. Nomor satu, bi khurujil mani, sebab keluarnya sperma. Sebab keluarnya sperma. Sperma ini keluar dari kemaluan, ya, keluar dari kemaluan. Yaitu keluarnya banyu ini dengan keluar yang menyemprot, ya walaupun bukan semprotannya tapi nggak bisa ditahan. Keluarnya banyu ini nggak bisa ditahan ketika mengikuti perasaan syahwat. Jadi orang syahwat
pas pas punya keinginan ya, baik itu melihat sesuatu ya, melihat apa gambar-gambar, melihat film-film atau melihat langsung kepada seseorang ya, kalau lakian atau wanita ya, melihat kepada laki-laki, kemudian timbul syahwat, kemudian dari kemaluan ini memancar ya, kada bisa ditahan lagi. Nah, rasanya ya. Jadi ada rasa yang memancar yang kada bisa ditahan. Geli, kada bisa ditahan lagi. Lain orang bekemih. Orang bekemih itu ditahan bisa masihan, tapi kalau ini kada bisa. Nah, setelah dia itu ada rangsangan kemudian keluar. Orang yang sudah keluar itu namanya jinabat ya. Jadi apa? Ketika keluarnya itu dirasakan ada nyaman kata orang di sini itu lazat dan tadafu itu nggak bisa ditahan lagi ya. Itu biasanya begitu. Biasanya orang syahwat itu apa ya, melihat sesuatu yang menimbulkan gairah ya. Nah, ini artinya orang itu namanya orang yang jinabat, junub ya, junub. Nomor 2 bisa ditandai au bil mujama'ati fil farji, atau mujama'ah itu jima, bertemu di dalam farji, kemaluan. Kalau dalam kata halusnya itu bertemunya dua pesunatan, antara pesunatan laki-laki dan pesunatan perempuan. Artinya bertemu. Kalau laki-laki itu apa? Tempat pesunatannya itu kan helmnya itu. Nah, kalau binian tempat pesunatan di dalam. Jadi bertemunya dua pesunatan ini, antara pesunatannya laki-laki dan pesunatan perempuan, itu orang ini jinabat. Bertemu aja. Kada memancar, kada keluar sperma, bertemu aja. Jinabat ini ya. Tapi kalau pertemuannya cuma di luar aja, menyentuh, kada, kecuali keluar ya, keluar sperma. Nah, ini hukumnya orang itu wajib mandi ya. Wajib mandi sebab dia itu jinabat. Kemudian wajibu aidun alal mar'ati inda tuhriha fil haidi wan nifasi wa minal wiladati walau mudghatan aw alaqatan. Kemudian wajib juga mandi atas wanita binian ketika wanita itu sudah bersih suci dari datang bulan atau sudah bersih dari nifas, wajib orang itu mandi. Kalau belum bersih belum wajib mandi. Kalau mandi boleh, cuma bukan mandi wajib ngarannya. Mandi yang wajib di sini kalau seorang yang wanita yang datang bulan sudah bersih, benar-benar bersih ya, atau nifas benar-benar bersih, maka wajib orang itu mandi. Wa minal wiladati, dan setelah melahirkan. Binian pulang ini khusus untuk binian, kada ada laki-laki melahirkan. Binian khusus, binian melahirkan wajib mandi. Nifas lain lah. Ini karena apa? Karena orang melahirkan itu kan uyuh ya. Orang datang bulan itu uyuh. Orang nifas itu uyuh. Orang keluar sperma itu uyuh. Orang bertemu pesunatan dua uyuh. Kalau cuma kemeh aja uyuhnya itu enggak seberapa ya. Uyuh juga orang berkemeh itu uyuh, cuma wajibnya wudu kena. Ya. Kalau ini uyuh ini harus mandi supaya hilang keuyuhan. Bagaimana Habib kalau minum jamu aja kada uyuh lain? Lain, mandi lawan minum obat itu lain. Segar ya. Malah mandi itu adalah salah satu tanda bahwa orang itu bisa memanjangkan umur. Umur seseorang bisa panjang kalau orang itu rutin mandi di banyu yang mengalir sebelum subuh.
rutin ya. Aku pernah mendapati seorang yang umurnya 90-an, badannya masih segar seperti umur 60. Aku takutnya, apa kebiasaan pean? Ini waktu aku halus masih sekolah SMP. Apa kebiasaan pean? Aku biasanya mandi di sungai setiap sebelum subuh, tiap hari. Kalau sekarang itu jam 4 sudah mandi. Nah, jadi badannya sehat orang itu. Sehat di antaranya ya. Jadi di antaranya itu untuk memanjangkan umur. Ada 4. Sudah ada 4. Ini saya sebutkan satu aja. Satunya lagi nanti bulan depan. Nanti tidak selesai baca ini. Jadi dari orang yang melahirkan itu oyuh. Jadi mandi, setelah melahirkan mandi. Nah nanti datang dia nifas, dinunggu sampai selesainya nifas, mandi lagi. Walau mudghatan aw alaqatan, walaupun melahirkannya itu berupa daging ya, atau merupakan daging kental, atau merupakan darah kental, darah yang sudah kental itu mandi karena oyuh ya. Lain kalau ditakoni kayak sakit. Nah, sakit itu kan menahan sakit ini kan oyuh. Orang itu kalau menahan sakit itu pasti oyuh. Nah, disinilah wajib hukumnya itu mandi di tempat itu. Kemudian ada mandi itu sunnah. Wa yusanu, dan disunnahkan al-ghuslu li sholatil jumu'ati. Disunnahkan mandi itu mandi dengan niat lah, dengan niat sengaja aku mandi untuk menghadiri sholat Jumat, kepala disiram. Itu hukumnya sunnah. Sunnah ini pahalanya di bawah wajib. Besar sunnah ini. Hukumnya besar ya. Sunnah itu besar, pahalanya besar. Wa fil yaumil idaini, dan di dalam 2 hari raya. Mau berangkat sembahyang lebaran mandi. Kalau sholat Jumat tadi itu mulai subuh, habis subuh. Kalau hari raya mulai malam ya, malam hari lebaran sudah boleh. Was istisqa, dan sembahyang istisqa, minta siraman. Nah, sembahyang ketika tempat itu dalam keadaan dalam keadaan kering ya. Nah, kering, tidak pernah hujan, kering. Nah, istisqa, mandi dulu. Apanya udah ada air ya mandi ya. Wal khusuf, dan sembahyang gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, sunnah mandi. Waliman ghassala mayyitan, dan bagi orang yang memandikan orang mati, sunnah hukumnya dia habis memandikan orang mati, mandi dia seorang. Harus mandi banyu itu kada, mandi biasa aja. Nah, kalau habis menjapai orang mati itu sunnah wudu. Sudah punya wudu. Nah, sunnah lagi kita wudu lagi itu. Habis menjapai orang mati ya. Kalau ini habis memandikan, sunnah kita itu mandi. Wal kafiri, dan orang kafir ida aslama, ketika masuk Islam. Ada orang kafir mu'alaf masuk Islam, itu hukumnya sunnah mandi kalau dia itu tidak pernah mengeluarkan sperma. Tapi kalau sudah dewasa pernah keluar sperma, wajib mandinya itu. Karena kan dulu nggak ngerti, sudah pernah keluar sperma, wajib hukumnya mandi. Artinya kalau wajib itu pahalanya banal sekali ya, nggak bisa diketahui berapa besar pahalanya orang melakukan yang wajib itu. Setiap kewajiban itu pahalanya Allah memberi sebesar-besarnya pahala. Yang sunnah ya dapat juga, besar juga. Jadi itu. Walil majnuni, dan bagi orang yang gila, sudah sembuh gilanya, sunnah mandi. Kalau tidak mengeluarkan sperma. Kalau dia mengeluarkan sperma, wajib orang ini mandi.
wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang yang penyakit yang kumat ayannya ya. Waktu ayan kumat, nah dia ketika sembuh sudah sadar, sunnah orang itu mandi. Jadi itu mandi ya, mandi itu untuk menyegarkan ya. Ada juga seperti yang dikatakan di dalam kitab Abi Abdullah bin Alawi Al-Haddab Risalatul Mu'awana, ada juga mandi itu dianjurkan ketika orang itu dalam keadaan sakit. Niatnya apa mandi? Niatnya untuk menghilangkan penyakit. Nawaitul ghusla li raf'il likullada seumpama. Atau setiap hari sampean mandi, boleh mandi grojok, niatnya untuk menghilangkan seluruh penyakit. Ada dalam penjelasan itu kalau Asyura ya, Asyura itu mandi ada. Tapi ini enggak. Ini tiap hari kata Habib Abdullah kita boleh mandi, niatnya mandi itu untuk menghilangkan penyakit. Yang kedua mandi untuk menghilangkan kemiskinan. Ada ya. Jadi ada juga mandi itu. Jadi kalau bisa tiap hari pengen mandi, menghilang nawa itu aku sengaja mandi untuk menghilangkan penyakit dan menghilangkan miskin. Insyaallah sugih pengen itu. Menghilangkan, kalau sudah hilang sama dengan inraful hadas, menghilangkan hadas, hilang hadasnya. Juga begitu. Ini ulama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awana. Jadi itu mandinya begitu. Adapun yang paling afdolnya mandi semua tadi itu yang paling tinggi, yakni yang paling tinggi pahalanya adalah mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi habis subuh, habis adzan subuh itu tulu'ul fajri. Cuma mandi Jumat ini diakhirkan lebih afdol lagi. Hendak berangkat ke masjid baru mandi, itu lebih bagus lagi, lebih afdol ya. Nah, kalau sudah habis Jumat, habis dah ini keutamaannya. Gak ada sunnah lagi mandi setelah Jumat. Aku itu kodok beb, tadi gak mandi, boleh. Nah lain lagi ya. Agama ini tidak ada yang sulit, gampang. Aku tadi belum mandi Jumat ini, padahal Jumat itu kan mandinya supaya untuk menghadiri Jumatan, biar badannya bersih, biar sehat, biar wangi, apalagi punya harum ya. Nah, itu ada juga ulama yang mengatakan boleh. Jadi di dalam agama ini nggak ada yang nggak boleh, nggak ada yang larangan, nggak ada, bagus semuanya. Kemudian fardunya mandi dan sunnah-sunnahnya sebagian. Fardunya mandi, furudul ghusli ta'mimu jami'il badani bil ma'i ma'aniyatin raf'il hadasil akbar. Au fardul ghusli. Nomor 1 adalah meratakan seluruh badan dengan banyu, dengan niat menghilangkan hadas besar atau fardunya mandi ya. Nawaitul ghusla li fardil ghusli boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar boleh. Nah, caranya mandi bagaimana? Nah, jadi nomor 1 kita itu kepala dulu. Nah, kalau fikih mengatakan dibersihkan dulu kemaluan yang ada najisnya, wabil khusus. Kan binian itu kan masih ada najisnya, bersihkan dulu. Kalau laki dibersihkan dulu. Nah, sudah bersih, tapi niat mandi juga sudah. Nah, kemudian wudu ini boleh permulaan, boleh pertengahan, boleh terakhir. Wudunya itu ya wudu biasa itu, sempurna ya, wudu sempurna mulai kubur sampai hidung sampai selesai. Nah, begitu. Kemudian setelah itu baru menuangkan air ke kepala ya. Kemudian setelah kepala, kemudian yang kanan depan, dari kanan depan belakang, kemudian kiri depan belakang. Nah, 3 kali.
Kemudian sunnah lagi dalam mandi itu digosok, dibersihin. Kalau sekarang pakai sabun ya. Kalau dulu pakai tanah. Karena nggak ada sabun atau apa kelerak gitu ya. Ada yang seperti sabun, bunda hitam segini itu. Ada sini dulu ya, Bahari ada itu. Tak dulu di Jawa ada itu, kelerak namanya, kelerak. Gantinya sabun. Ya, sabun gitu harum juga ya. Tapi karena sekarang sudah modern, itu ketinggalan, kelerak nggak dipakai lagi. Yang dipakai sabun ya, sabun bermacam-macam sabun batangan, sabun cair dan seterusnya. Kemudian di dalam mandi ini itu kita wajib ya menyampaikan banyu kepada dalam-dalamnya rambut. Kalau rambutnya tebal itu sampai banyunya ini masuk ke dalam ya. Nah, jadi atau jenggot yang brewok yang ini yang lebat itu harus dimasukkan ya, diginikan supaya airnya masuk. Ini sambil disiram sambil diginikan rambut, sambil disiram sambil diginikan ya, biar masuk. Ya, kalau seperti orang-orang Papua itu kan keriting. Itu disiram gini banyu enggak masuk ya. Lewat aja banyu itu. Nah, itu harus itu. Yang gitu-gitu itu harus kasyif namanya, atau di bawahnya kuluf ada orang sunat itu bulik lagi ya, ada orang sunat kuluf namanya itu bulik lagi. Nah itu kalau mandi harus dibuka itu, kan baru siram itu, karena tertutup lagi ya. Itu ada orang yang mengatakan wajib sunnah lagi, karena sunnah ada orang sunat cuma balik kulupnya itu ada itu. Ini jadi atau orang yang belum khitan, atau orang belum khitan. Kemudian watajibu izalatun najasati awalan ingkanat ainatan walam tazul bi ghuslihi wahidatan wa illa kafa ghusl wahidul hadasi wan najasi. Jadi kemudian wajib pula orang itu sebelum mandi menghilangkan yang najis di badan ya. Kalau ada badannya itu ada najis-najis dihilangkan dulu. Nah, dihilangkan dulu. Kalau memang najis tadi nggak bisa dihilangkan dengan satu kali siraman, tapi kalau disiram langsung hilang, boleh sudah. Nah, ini perlu dibersihi dulu ya. Kemudian orang yang mandi disunahkan mengawali mandi dengan bersiwak, sikat gigi. Jadi sebelum mandi, kemudian dia itu bersiwak dulu, sikat gigi. Kemudian membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan memang sudah dua ajaran ya. Orang wudhu juga gitu, siwak dulu, kemudian membasuh dua tangan. Ini pelajarannya. Kemudian dia membasuh kemaluannya dan sekitarnya daripada kotoran-kotoran, najis-najis. Kemudian dia wudhu seperti wudhu hendak melakukan sembahyang itu. Jadi kemudian dituangkan tadi itu ya, dituangkan banyu ke kepala, kanan dan seterusnya sampai selesai ya. Jadi tiga kali paling minim. Nah, beserta kalau orang-orangnya itu orang gemuk, ya orangnya itu banyak lepitan-lepitan itu hati-hati ya, harus disiram juga. Kalau diam aja disiram lewat aja baju itu. Nah kalau yang gemuk itu ya, apa yang pantatnya gede, wah, nah harus itu yang lipatan-lipatan daging ini itu harus terkena. Kalau tidak dimasukkan banyu ke situ nggak bisa ya, nggak bisa ya. Kemudian kita gosok, kita sabun ya di sela-selani ya. Jadi kalau tidak bagaimana? Wah ini nggak hilang jinabatnya ya. Rasulullah bersabda, tahta kulli sya'ratin janabatun faksilu sya'ra wa anfu bashar ya. Tiap bawah daripada rambut yang tidak kena air itu namanya masih jinabat. Dia benar-benar rata ya. Kalau kepala itu keramas pakai sampo ya. Kalau zaman sekarang itu bersampo. Kalau dulu
Apa itu samponya itu yang dibakar itu, anunya padi dibakar jadi sampo dulu. Jadi orang bahar ini sebenarnya belum modern, sudah modern dahulu. Ulama ini sudah mengajarkan kita ini modern, apalagi sekarang zamannya modern. Nah ini, jadi bersih orang itu yang penting bersih, ya. Lebih-lebih binian, ya. Lebih-lebih biniannya harus lebih bersih ya. Jangan ada, ya, karena punya suami itu kan menjaga. Binian ini kepada suami harus menjaga kebersihan, ya, penampilan kata pian itu. Kalau di rumahnya yang bersih, yang harum baunya, ya. Jangan hanya pengantinan aja harum, di rumah ini harus harum. Pengantinan bila perlu kada usah beminyak harum dah. Ya, kada nyaman juga kalau kada beminyak harum, sama kawan-kawannya baunya kada nyaman. Sering kadang-kadang aku itu masih salut, ya. Di pengantin bapak pesan sama binian itu ada yang berbau harum, ada yang berbau kada nyaman. Baunya ini orang enak, tapi kita kada padar dia. Baunya itu masih masam baunya. Wah ini apa dia itu tasawuf bujuran kah apa memang orang kada bersihan. Nah, itu aja dua itu aja. Nah, jadi apalagi di rumah itu terutama binian ini harus, ya. Kalau lakian kayak apa? Lakian juga begitu juga, bersih harus, ya, lakian ini. Kalau enggak bersih ya untung sampean bininya masih mau. Nah, padahal bau kada nyaman ini. Suaminya bau kada nyaman. Tapi kadang-kadang binian itu ada. Ini sudah disurvei ya. Aku menyurvei aja gitu. Imam Syafi'i dulu menyurvei. Imam Syafi'i ini untuk menentukan hukum-hukum dia menyurvei kepada perempuan-perempuan itu, menghitung berapa ini. Imam Syafi'i begitu, datangi. Aku kan sedikit hanya menyurvei, ya. Menyurvei kita itu. Nah, ada binian itu sebagian aja, ya. Itu malah senang bau asli kata. Ini baunya ini asli. Nah, ini yang asli yang senang aku. Kada usah berminyak dah, asli ini yang senang. Wah, ini hebat ini. Kalau lakian kadang-kadang kada mau yang asli itu. Harus pakai bedak, ya. Harus pakai minyak harum. Nah, biasa enak apalagi sudah agak tua-tua gini nih. Kalau sama-sama masih muda, nyaman aja walaupun kada berminyak harum aja kalau masih anu itu. Apalagi pengantin baru. Tapi yang tua ini sudah tua, nah itu harus ada apa untuk membangkitkan rasa sayang. Orang itu ada kebangkitannya tetap aja, termasuk golongan partai kebangkitan. Jadi yang tua-tua ini partai kebangkitan, itu perlu dibangkitkan, jangan. Jadi walaupun tua kadang-kadang kalah yang anom itu, ya. Tapi kalau bangkit, tapi kalau kada bangkit kada bisa. Nah, jadi itu istri ini bertugas untuk membangkitkan partainya. Nah, suaminya itu partai lah. Nah, siapa kan ikut partai itu berarti suami kan. Partainya binian ini suaminya itu. Jadi ikuti. Nah, supaya bangkit partainya itu, jangan sekali-kali binian itu memaki sama laki. Itu bisa nggak bangkit, ya. Nah, kalau sudah umur 40-50 jangan dianui. Nah, dikasih kesempatan dipuji, disayang, rahmah namanya, ya. Mawaddah itu cinta masih anom, tapi kalau sudah tua itu namanya rahmah. Jadi harus dibangkitkan terus, biar semangat sampai 60, sampai 70, 80, semangat terus karena dibangkitkan. Jadi binian ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi suami. Jadi dibangkitkan. Kada pernah mengeluh. Ini juga bisa membangkitkan juga, ya. Kada pernah memaki, kada pernah memamahi, ini membangkitkan suami. Nah, suaminya gagah terus, tapi kalau dimamahi akhirnya oyo. Nah, oyo yang rugi siapa? Nah, pian seorang. Itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu apa memang diciptakan oleh Allah untuk laki-laki. Makanya perempuan ini harus bisa membangkitkan. Jadi itu, ya. Nah, ini adalah fardunya mandi. Masuk salah. Nah, selanjutnya
at-tayammum tayammum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hada lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصيل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصي صحبه والحمد لله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم